selamat siang, selamat malam semuanya yang ada dimanapun. 3, 2, 1, door. Oke, hari ini kita kedatangan kakak kelas saya dari kelas 12. Eh, di sini langsung aja kita perkenalkan nama kakaknya, Kak Vicky. Oke, kita tanya kabar dulu. Kak Ya. Vicky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Ya. Oke, Kak Vicky. Kak Vicky ini dari jurusan apa sih? Saya dari jurusan 12 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. Teknik pembangkit Tenaga listrik. Ya, Oke, biasanya disebut TPTL. TPTL. Oke. TPTL ini berarti urusannya ke listrik ya? Ya, listrik. Mm. Tapi beda. Beda. Kamu kan apa itu? TITL kan? Oh iya. Nah, instalasi. Kalau saya listriknya ini ke pembangkitan. Jadi Sama guys. Sama-sama listrik. Jurusan saya itu mempelajari tentang pembangkitan listrik. Ya, biasanya di PLN dan di PLTU, PLTA, PLT tenaga surya juga itu. Jadinya jurusan saya itu mempelajari tentang pembangkitan. Oh, pembangkitan. Ya. Biasanya untuk tempatnya sendiri itu di mana sih, Kak? Tempat apa? Tempat magang Kakak tuh di mana sih? Oh, kalau saya kemarin itu magang di PLTU Asam-Asam. Oh, di Asam-Asam. Ya. Jauh juga ya, Ya, lumayan. Iya. Dari sini ke sana? Ya kurang lebih 3,5 jam sih. Wow. 3 jam teman-teman ya. 3 jam. 3 jam untuk sekolah. Ya. Jadi kakak di sana ngekos? Untuk saya tempat tinggal di sana disediakan mes sama PLN. Oh, disediakan mes, berarti nggak ngekos? Iya, nggak ngekos. Wah, alhamdulillah dong. Soalnya kan tahun ini magangnya itu dibagi 4 kelompok satu kelas. Kan satu kelas ada 36 orang tuh. Nah, kami dibagi 4 kelompok. Jadinya 9 orang satu kelompok. Oh, 9 orang satu kelompok. Ya, oleh karena itu disediakan mes sendiri di situ. Jadi kalau di pembangkit itu, jadi perbedaannya tadi itu lebih ke pembangkitan. Ya. Kalau jurusan saya lebih ke pembangkitan. Kalau jurusan kamu kan itu instalasi ya. Instalasi rumah. Mungkin kalau pembangkit pun ada instalasinya, namun mencakup lebih besar. Oh, mencakup instalasi pembangkit, instalasi rumah, instalasi gedung. Kami juga mempelajari itu. Oh, tapi lebih umum ke pembangkitan. Bagaimana cara pembangkitan listrik, apa saja yang harus dilakukan untuk membangkitkan listrik itu ada. Mempelajari itu. Ini kayaknya mukanya nih lagi seneng banget nih. Kak Vicky ini mukanya lagi seneng, kelihatan banget sih mukanya lagi seneng. Ya. Nih kakak kayaknya habis, kalau jadi tebak-tebak nih kayaknya habis magang. Yang lagi sih? Ya sebenarnya antara senang atau enggak sih. Soalnya kan magangnya cuma sebulan aja. Oh, sebulan doang? Iya, sebulan aja. Oh. Jadinya tuh kayak kurang berasa gitu. Oh, kurang berasa. Biasanya berapa bulan tuh, Kak? Untuk jurusan kakak biasanya 8 bulan. Ya hampir setahun sih. Hampir setahun loh, itu kurang 4 bulan ya, setahun. 4 setahun. Ya. Jadi kalau bisa kalau magang situ sana sini bisa kenal ya sama orang-orang situ. Ini Bapak Lidi lagi. Iya, mungkin akrab. Akrab jadinya kan. Iya, Bapak kan hampir setahun di situ. Kemudian kalau magang itu tuh apa sih kayak yang dilakukan di sana tuh? Apakah harus mengerjakan PR juga di sekolah atau tugas-tugas harus dikerjakan juga waktu itu magang? Nah, mungkin kan untuk kakak, kalau untuk tahun kakak, angkatan kakak ini kan magangnya terlambat setahun. Seharusnya tahun kemarin magang, bukan tahun ini. Karena tahun ini sudah kelas 3, seharusnya kan kakak magang kelas 2 nih. Nah, kelas 2 itu pasti masih banyak dong tugasnya. Nah, untuk kakak kemarin karena sudah kelas 3 semester 2, jadi tidak ada tugas yang dikerjakan di sana. Oh, jadinya kami free magang. Oh, free magang tanpa tugas. Jadi memfokuskan diri ke magangnya itu sendiri. Nah, ya. Mungkin kalau tugas ada sih 1-2 tugas pelajaran jurusan atau pelajaran umum, tapi nggak sepadat tugas waktu kelas 2 magang. Jadi agak berkurang ya kan? Ya, agak berkurang sih. Oke Kak, mau nanya nih, sebelum kakak masuk jurusan TPTL, kan jurusan TPTL ini kan jurusan yang ibaratnya terpilih banget di SMK 2. Itu waktu itu kan ada seleksi tuh. Seleksinya itu kan mencakup beberapa tes. Nah, waktu sebelum kakak tes itu kan ada persiapan tersendiri. Nah, persiapannya kakak waktu sebelum itu tuh apa? Mungkin kalau untuk saya pas seleksi ya, saya ibaratnya tuh ya harus mempelajari apa yang sesuai jurusannya ya. Misalnya nih, saya listrik. Nah, dari SMP kan pasti kita sudah diajarkan
diajarkan pelajaran IPA dong. Iya, di pelajaran IPA banyak banget. Di pelajaran IPA tuh pasti ada itu kelistrikan, nggak mungkin nggak ada tuh SMP. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada ya. Kalian kalau males IPA, nggak usah masuk ke listrik. Nah itu. Rajin belajar maksudnya. IPA, fisika, pasti ada itu kimia. Jadinya saya sebelum seleksi, saya belajar IPA. Karena seleksinya ada mencakup 3 atau 4 pelajaran, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika kalau nggak salah. Nah, itu harus kita pelajari dulu. Agar pas tes itu nggak grogi. Karena pas tes itu kita ketat banget tuh. Nggak boleh lirik kanan kiri. Kan boleh, itu kan orangnya banyak ya kan. HP pun pada saat itu tidak boleh digunakan untuk mencari jawaban. Jadinya fokus untuk mengerjakan soal. Jadi kanan kiri nggak bisa contek-contekan, jadi kayak ujian. Ya jadi, mungkin ada sih pada saat saya kemarin itu tes, ada tuh yang lirik kanan kiri langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan? Iya, dengan tegas. Berarti kan ya jurusan sangat terpilih ya kan. Ya. Jadi kalau matanya sedikit-sedikit melirik. Ya itu. Ya, karena ngapain? Kalau cuma main-main nggak mungkin bisa masuk dong. Jadi harus serius. Jadi serius, fokus. Biasanya kalau nyates ini biasanya diawasinya itu nggak mungkin oleh satu pengawas saja, pasti 2 sampai 3 orang biasanya jaga. Itu lihat kanan kiri kiri. Ya nggak bisa berkutik lah. Jadi kakak waktu kan banyak tuh pengawas. Kakak tuh ada rasa takut gak deh? Takut nih ada, kan biasanya kan orang rata-rata kalau seleksi itu tuh pasti yang punya namanya juga manusia, pasti punya yang namanya sedikit rasa takut, pasti ada, atau grogi pun juga ada. Waktu kakak seperti itu, kakak ada nggak punya rasa-rasa grogi waktu lagi ini ngisi gue pengawas lagi lihat-lihatan, kamu ngapain ya? Sebenarnya kalau saya sih nggak ada rasa grogi ya, karena sudah belajar dan alhamdulillahnya soal yang kita pelajari itu sama dengan yang diteskan. Jadinya tuh ya nggak usah grogi. Kalau selagi kita nggak usah takut ya kan. Selagi kita bisa, ngapain harus takut gitu kan. Lagi pula kalaupun nggak bisa mungkin belum rezekinya di situ. Berarti masih ada rezekinya di lain. Ya. Cukup sabar, berusaha dan pantang menyerah. Insya Allah pasti masuk lah. Ya kalau saya mungkin ya alhamdulillahnya mungkin salah satu orang yang terpilih, dan saya pun mensyukuri hal itu. Jangan lupa bersyukur kalau sudah terpilih. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Pesan dan kesan untuk adik kelas yang nanti bakal masuk di jurusan TPTL ini apa nih Kak? Untuk pesan dan kesannya mungkin dari saya itu harus banyak belajar, harus rajin-rajin lah untuk mempelajari apa yang hendak kita capai. Seperti contohnya listrik, kita mungkin yang awalnya SMP nggak memahami listrik, harus berusaha untuk memahami listrik itu. Soalnya kalau kita nggak sungguh-sungguh ya nggak bakal jadi gitu kan. Apalagi kan SMK ini dituntut untuk lulus siap kerja di dunia industri kan, SMK 2. Itu khusus untuk mendidik siswanya untuk siap terjun ke dunia kerja. Jadi kita harus berusaha bersungguh-sungguh dan harus ya telaten lah dalam belajar agar bisa pada saat keluar. Ya jadi pada intinya untuk semuanya yang adik-adik kelas yang pengen masuk jurusan TPTL, yang pada dasarnya itu adalah usaha dan pantang menyerah. Usaha itu adalah yang utama guys. Jadi sekian podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.